Hello everyone, mari kita belajar tentang the omnipresence of Christ, kemaha hadiran Kristus. Kristus katakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi ke Bapanya di surga, dan dia akan mengirim Roh Kudus kepada murid-muridnya setelah dia tinggalkan mereka di bumi. Namun, walaupun Kristus pergi ke Bapanya di surga, Kristus akan selalu hadir bersama murid-muridnya di bumi. Pertanyaannya, bagaimana Kristus akan tetap hadir bersama-sama dengan muridnya di bumi setelah dia tinggalkan mereka dan pergi ke Bapanya di surga? Kristus di surga bersama Bapanya, sementara murid-muridnya di bumi. Namun Kristus tetap hadir di bumi bersama murid-muridnya. Hal ini hanya akan masuk akal jikalau Kristus adalah another comforter itu. Karena jikalau Kristus adalah another comforter itu, artinya Kristus hadir di bumi melalui Roh Kudusnya, sementara tubuh kemanusiaannya berada di surga bersama Bapanya. Kebenaran ini akan lebih masuk akal lagi setelah kita baca dua ayat berikut ini. Dua ayat ini menjelaskan bahwa Roh Kudusnya adalah kehadirannya. Kehadirannya adalah Roh Kudusnya. Artinya Roh Kudusnya Kristus adalah kehadirannya Kristus. Dan itulah sebabnya mengapa Kristus selalu hadir di bumi bersama murid-muridnya, sementara tubuh personality-nya berada di surga bersama Bapanya. Hal ini hanya dapat berlaku kepada Kristus, karena Kristuslah satu-satunya oknum ilahi di semesta alam yang mengambil tubuh dan nature kemanusiaan. Kristus tidak bisa berada di mana saja pada waktu yang bersamaan dalam tubuh kemanusiaannya. Oleh sebab itu, kehadirannya di mana saja, kapan saja, hanya dapat berlaku jikalau dirinya sendiri hadir tanpa tubuh kemanusiaannya, yaitu melalui Roh-Nya yang maha hadir. Mari kita baca tulisan Roh Nubuat yang menjelaskan kebenaran ini. Kutipan ini menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Roh Kudus yang adalah another comforter yang Bapa kirim kepada murid-muridnya setelah Kristus kembali ke surga adalah Kristus sendiri, bebas dari tubuh kemanusiaannya, bukan oknum ketiga di surga yang namanya adalah Roh Kudus. Tulisan Roh Nubuat tidak bertentangan dengan Alkitab. Walaupun tubuh kemanusiaannya di surga bersama Bapanya, namun Kristus selalu hadir bersama murid-muridnya di bumi melalui Roh-Nya yang maha hadir. Yang Bapa berikan kepada manusia adalah satu-satu anaknya yang dibegotten, dalam tubuh kemanusiaan dan dalam roh. Jikalau Roh Kudus yang adalah another comforter adalah oknum ketiga di surga, maka tulisan Alkitab akan tidak masuk akal. Karena bagaimana Kristus bisa berada di bumi sementara dia berada di surga? Tetapi karena Roh Kudus adalah dirinya sendiri tanpa tubuh kemanusiaannya, maka masuk akal lah waktu ditulis bahwa Kristus selalu bersama dengan murid-muridnya di bumi melalui Roh-Nya, sementara tubuh kemanusiaannya berada di surga. Roh Kudus adalah kehadirannya Kristus tanpa tubuh kemanusiaannya. Dan sesuai dengan kutipan ini, Roh Kudus yang adalah kemaha hadirannya Kristus hanyalah kemaha hadirannya jikalau terpisah dari tubuh kemanusiaannya. Kristus dalam tubuh kemanusiaannya tidak bisa hadir di mana saja, kapan saja. Dengan kata lain, tidak omnipresent. Yang omnipresent atau maha hadir adalah Roh Kudusnya Kristus. Kristus hadir melalui bentuk yang tidak dapat dilihat, sementara tubuh kemanusiaannya yang dapat dilihat berada di surga bersama Bapanya. Another comforter yang diberikan pada hari Pentekost adalah kemaha hadirannya Kristus, bukan oknum ketiga di surga yang namanya Roh Kudus. Another comforter di John 14:16 adalah the omnipresence of Christ, atau kemaha hadirannya Kristus tanpa tubuh kemanusiaannya. Artinya, seandainya Roh Kudus ini adalah oknum ketiga di surga, maka oknum ketiga di surga ini perlu untuk dipisah dari tubuh kemanusiaannya. Dan seandainya memang ada oknum ketiga yang namanya Roh Kudus, maka oknum Roh Kudus perlu untuk menjelma menjadi manusia untuk rohnya dipisahkan dari tubuh kemanusiaannya. Kita tahu bahwa hanya Kristuslah yang menjadi manusia. Seandainya ada oknum Roh Kudus, oknum ini tidak pernah mengambil tubuh manusia.
karena hanya ada satu oknum ilahi di semesta alam yang mengambil tubuh kemanusiaan. Dan oknum ilahi itu adalah Yesus Kristus, satu-satunya anak Bapa yang dibegotten. Kristus katakan, "Another Comforter akan selalu berdiam bersama murid-muridnya." Kristus tidak akan tinggalkan murid-muridnya tanpa dirinya. Dengan kata lain, penghibur akan selalu berdiam bersama-sama murid-murid. Walaupun tubuh kemanusiaannya pergi ke surga, namun dia sendiri akan selalu berdiam bersama murid-muridnya. Kristus akan selalu hadir bersama murid-muridnya melalui rohnya tanpa tubuh kemanusiaannya. Karena Kristus selalu hadir bersama murid-muridnya melalui another comforter, artinya another comforter adalah dirinya tanpa tubuh kemanusiaannya. Seandainya another comforter adalah oknum ketiga yang namanya Roh Kudus, artinya Kristus tidak selalu hadir bersama murid-muridnya, karena yang hadir adalah oknum ketiga Roh Kudus. Dan jikalau memang yang hadir adalah oknum ketiga, karena kehadirannya adalah kehadiran yang maha hadir atau omnipresent, maka another comforter ini perlu untuk di-divest atau dipisahkan dari tubuh kemanusiaannya. Sementara tidak ada oknum ilahi selain the only begotten Son of God yang memiliki nature kemanusiaan. Kesimpulannya, another comforter yang omnipresence atau maha hadir adalah Kristus, the only begotten Son of God, divest atau terpisah dari tubuh kemanusiaannya, dan bukan oknum ketiga yang namanya Roh Kudus, seandainya memang ada oknum ketiga di surga. Bapa hanya memberikan anaknya kepada manusia, anaknya dalam bentuk manusia yang dapat dilihat dan dijamah, namun dibatasi kehadirannya oleh tubuh kemanusiaannya. Dan Bapa juga hanya memberikan anaknya dalam bentuk roh, tidak dapat dilihat dan tidak dapat dijamah, namun tidak dibatasi oleh tubuh kemanusiaannya, yang mana kehadirannya dapat dibenefit setiap manusia pada setiap zaman sampai akhir zaman, sebelum kehadirannya yang dapat dilihat di awan-awan nanti. Jadi pertanyaannya, mengapa gereja-gereja lemah, sakit-sakitan, dan siap untuk mati kerohaniannya? Jawabannya, karena setan berhasil untuk menutup mata kerohanian mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat bahwa penghibur itu adalah Yesus Kristus. Semoga kebenaran ini membebaskan kita dari pengertian kita yang salah mengenai another comforter. To God be the glory. As by faith we look to Jesus, our faith pierces the shadow, and we adore God for his wondrous love in giving Jesus, the Comforter. The Savior is our Comforter. This I have proved him to be,